Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Tentunya kami berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, apa kabar semuanya? Baik. Saya ganti. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Betul, pakai hamdalahnya. Saya ulangi lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Orang tua, apa kabar orang tua? Alhamdulillah baik. Doakan orang tua kita biar panjang umur, sehat selalu, gampang hidup dan rezekinya, jauhkan dari segala macam bahayanya. Yang paling utama selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang salah semua angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah, boleh turun. Sisanya lagi halangan. Oke. Hari ini di pelajaran PAI kita ketemu lagi. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Saya akan menyampaikan kenapa alasannya saya minta kalian pakai hamdalah. Ada yang tahu? Ketika saya nanya, ketika nanya kabar, pakai hamdalahnya. Ada yang tahu? Ya. Biar pertama kalian bersyukur, yang kedua kalian mengucapin zikir. Terus saya selalu minta kalian untuk mendoakan orang tua, karena kita nggak ada yang tahu doa yang mana yang akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doain orang tuanya. Pakai zikir. Terus yang ketiga, saya juga minta kalian untuk pembiasaan di setiap jam pelajaran saya membaca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Semuanya biar kita mulai pembelajaran kita ini udah dengan doa dan dengan kalam-kalam yang baik, yaitu kalam ilahi. Tadi yang bersyukur. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Coba boleh diulangi kalimat saya, apa salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Salah satunya dengan menjalankan perintahnya Allah, sholat fardu 5 waktu dalam sehari Makanya tadi Bapak tanya siapa yang sholat subuh. Tapi kalau yang udah sholat subuh, alhamdulillah kita sudah bersyukur, yaitu menjalankan perintahnya Allah. Biar menjauhi larangannya Allah, Pak, bagaimana? Nanti kita akan bahas di materi. Oke, Bapak absen dulu. Setelah Bapak absen, silakan kalian siapkan buku di atas meja.
Sofia. Sakia, Pak. Oh, Sofia. Safia. Tapi ada orangnya. Ada. Zakia. Adira. Oke, Zahra. Akhir. Berarti dari total keseluruhan anak KKL kelas 10, kelas 10, maaf, kelas 12 KKL yang jumlah siswanya 10, yang hadir 8. 2 orang yang tidak hadir. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Sekarang kita mau bahas apa sih sebenarnya? Ada yang tahu kita mau bahas tentang apa? Tadi saya sudah spill tentang menjauhi larangan Allah. Nah, tadi Bapak udah, saya manggilnya saya ya. Ya. Tadi saya udah spill, tinggal nanti kalian mesti ngurus pemikiran kalian kira-kira membahas apa sih ya gitu. Nah, ini yang kita mau bahas pada pertemuan siang hari ini. Judulnya adalah menjauhi pergaulan bebas dan menghindari zina. Boleh dibaca sama-sama? Bawain saya. 1, 2, 3. Menjauhi pergaulan bebas dan menghindari zina. Ini salah satu bentuk rasa syukur kita yang menjauhi larangannya Allah dengan menjauhi pergaulan Bebas. dan menghindari Zina. zina. Tujuan pembelajarannya 1. Contoh implementasi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Setelah kita udah tahu contoh-contohnya apa saja dalam pergaulan bebas dan apa saja hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada zina, selanjutnya kita akan mencari tahu manfaat menjauhi pergaulan bebas dengan mencari dengan mencari cara mengatasinya. Ketika kalian sudah paham apa yang kalian pelajari berupa manfaatnya, maka kalian akan lebih sadar dan akan lebih aware pada diri kalian. Ini manfaatnya. 1, apa bisa dibaca? 1, Menjaga kehormatan. menjaga kehormatan. 2, Melindungi kesehatan. Menjaga kesehatan. apa sih itu kehormatan? Kehormatan itu mungkin jadi bisa disebut sebagai wibawa, bisa juga disebut martabat kalian selaku manusia. Kalau orang yang sudah na'udzubillah sudah melakukan perbuatan zina, maka martabatnya, kehormatannya, dan nilai harga dirinya di kalangan masyarakat akan turun. Yang kedua, melindungi kesehatan juga. Ketika kalian menjaga kesehatan fisik kalian akan lebih sehat. Kalau kalian na'udzubillah, jangan kalian, saya kasih contoh orang lain yang pergaulannya bebas, mungkin yang di luar sana di Eropa, mohon maaf, seks bebas, itu ada potensi dia kena penyakit menular seksual. HIV jenisnya macam-macam, ada HIV, ada AIDS, terus ada juga yang kencingan dan sebagainya. Terus selain daripada fisik, ternyata mempengaruhi mental kita juga. Karena ketika dia sudah dipandang buruk di mata lingkungannya, terus dia kena mentalnya dalam bentuk dicibirin, diledekin, disindirin, dijauhin, itu akan kena mentalnya. 3, menjaga. Saya berharap ketika kita mempelajari materi hari ini, 3 hal ini kita bisa dapatkan, insya Allah. Oke. Siap bukan berita? Siap.
berpikir kotor termasuk juga. Oke, kamu nonton video. Oke, itu termasuk zina juga ya. Oke, nanti zina mata. Nanti kita akan cari tahu zina menurut hukum fikih, menurut syariat itu yang seperti apa. Oke, apakah pacaran termasuk? Oke. Kita lihat. Saya mau ngasih berita dulu yang sudah di posting ya sama ya, nanti arahnya ke situ. Coba bisa dilihat, dibaca tulisan ini ya. Diduga stres dihamili pacarnya, wanita di Depok ini habisi nyawa anak kandungnya dan jasadnya diletakkan di toilet stasiun Citayam. Yang di postingan berita Radar Kediri Sebanyak 212 anak di Kabupaten Kediri harus disambutan karena hamil duluan. terus ada mungkin kalian nggak asing sama yang contoh ini. Saya tidak ada maksud untuk merendahkan salah satu pihak, tapi ini memang sudah diberitakan. Saya ngambil berdasarkan berita aja. Ada yang kenal selebgram? Tahu beritanya? Dia siap untuk menerima konsekuensi berupa diomongin mungkin sama orang karena dia sudah hamil tanpa suami, berarti tanpa pernikahan. Oke. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Gak ada batasnya. Oke, bisa. Kira-kira pacaran termasuk enggak ke pergaulan bebas? Ini rata-rata milihnya yang termasuk atau yang tidak nih? Oke, yang merasa tidak termasuk ke dalam pergaulan bebas, pacaran tidak termasuk ke dalam pergaulan bebas, angkat tangan yang tidak termasuk. Kalau yang termasuk pacaran ke ranah pergaulan bebas, angkat tangan. Oke, kita sepakat berarti ya. Terus berapa banyak kasus hamil di luar nikah tadi kita udah baca. Terus bagaimana dampak buruk dari perbuatan zina? Tadi tuh sampai ada yang membunuh anak sendiri. Berarti itu kesehatan mental. Terus yang 6 ini itu yang harus buat kita untuk menjaga diri. Coba bisa dibaca. Bagaimana contoh penerapan menjauhi pergaulan bebas dan melindungi diri dari perbuatan zina? Ya, ini yang harus kita tanamkan dalam hati biar kita terjaga dari perbuatan zina. Tujuan pembelajarannya biar kita bisa menerapkan cara mengatasinya seperti yang kita buat tadi. Ya. Oke, masuk ke pengertian dan hukum. Tadi ada yang bilang, Saskia bilang pacaran, Zakia tadi bilang hubungan, sama Firly juga ya. Kalau yang menonton video porno, iya. Nah, ternyata anak-anak sekalian, anak yang soleh dan soleha amin. Menurut definisi hukum syariat, hukum fikih, pergaulan bebas, saya menjelaskan pergaulan bebas dulu, adalah pergaulan yang tidak memindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Jadi pergaulan bebas itu masih yang konteks secara umum. Terus kalau kita udah terlalu jauh, terlalu dalam, terperosok, terlalu menjual ke dalam, itu nanti kita khawatir tidak bisa menghindari zina. Jadi zina itu apa? Menurut definisi, zina itu adalah hubungan seksual suami istri. Yang harus kalian highlight adalah di luar pernikahan. Jadi kalau misalnya baru nonton saja, itu belum dikatakan zina. Menurut syariat. Zina banyak.
orang yang udah menyebutnya ya, zina mata, zina tangan, zina kaki dan sebagainya itu sebagai istilah aja. Iya. Karena melakukan perbuatan yang mendekati perbuatan zina tersebut. Menonton, alhamdulillah, tangannya yang mohon maaf kalau melihat di sosial media begal apa namanya? Oh iya. Ya, itu termasuk. Tapi nggak dikatakan zina tangan. Karena zina itu harus spesifik. Oke, hukum zina apa? Kalau haram berarti ada dalilnya di Quran surat. Ya, ada yang tahu 17 itu apa? Ayatnya. Oke, nanti kita akan baca sama-sama. Kita masuk ke teorinya dulu. Ini hukuman pelaku zina. Lagi-lagi hukuman ini untuk yang bersyariat Islam. Di Indonesia tidak menggunakan hukum Islam, tapi pada zaman Nabi hukum ini diterapkan. Oke, bisa kita lihat kategorinya ada 2. Boleh dibaca pelaku zina yang muslim siapa yang bisa? Oke, Ratu boleh sudah dibaca. Hukumannya? Oke, kategori yang kedua. Pelaku zina goiru itu artinya selain yang musuh, berarti kebalikan dari yang boleh. Zakia silakan dibaca. Pelaku zina goirusan itu masih lazim, belum pernah menikah, didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ya, dalilnya ada di Quran surat 24. Apa yang 24 itu? Jadi pelaku zina musuh untuk yang sudah menikah atau yang pernah menikah dan yang lajang ataupun belum menikah itu berbeda. Sebagai contoh, saya tulis. Tapi yang pelaku zina goirusan itu kalau yang dicambuk di daerah Aceh masih pakai itu. Betul. Di daerah Aceh masih menggunakan syariat Islam. Enggak semuanya, tapi untuk kasus yang pelaku zina itu dicambuk dan itu enggak semua Aceh ternyata. Ada beberapa aja. Nah, saya kasih
meninggalkan hukumnya Allah. Oke, jadi kalau misalnya meninggal, ya jangan dipukul sampai 100. 50 udah meninggal nih. Tapi sih harusnya kalau yang ukuran dicambuk pun nggak yang sampai meninggal ya. Karena dicambuk pun nggak yang dicambuk karena nafsu. Kalau karena nafsu pasti akan berat banget. Sakit. Oke, kita tilawah bersama. Boleh kalian di searching ayat Al-Quran yang kita maksud, yaitu hukum zina haram. Dalilnya ayat Quran surat 17 ayat 32 sama An-Nur ayat 2. Oke, kita tilawah bersama. Boleh dilihat metodenya. Saya dulu, baru saya baca, kalian baca, kita baca bersama, baru kalian saja. Oke, boleh dilihat. Boleh juga kalian nanti sambil melihat ke proyektor, ke slide maksudnya. Baik, saya dulu yang membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Sekarang saya baru kalian ikutin. Siap semuanya? Siap. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishan. 1, 2, 3. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishan Wa sa'a sabila. 1, 2, 3. wa sa'a sabila. Baik, di sana metodenya selanjutnya yang bersama-sama. Bismillah hitungan ketiga bersama-sama dengan saya. Yang keempat, saya mau mendengarkan tanpa dengan saya. Oke, ini yang bersama saya dulu. Hitungan ketiga bersama-sama dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Sekarang kalian tanpa dengan saya. 1, bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Terima kasih. Belum terima kasih. Maksudnya saya mau minta kesediaannya buat dibacakan artinya. Boleh minta tolong untuk saudari Zakia dibacakan artinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Terima kasih, saudari Zakia. Selanjutnya surat An-Nur ayat 2. Seperti tadi metodenya saya dulu, kalian dengarkan, baru saya baca, kalian ikuti. Yang ketiga kita baca bersama-sama, dan yang terakhir adalah baru kalian yang sendiri. Bismillah, langsung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Saya baru kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
tiga. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Jadi stopnya di situ. 1, 2, 3. Wala وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. 1, 2, 3. Sekarang kalian tanpa dengan saya. Hitung ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon sedianya untuk dibacakan artinya. Boleh saudari Laras membacakan. Nggak ada. Boleh kasih ke Laras. Belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukum atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Ya, kalau kalian sambil mendengarkan yang tadi disebut Laras, kira-kira antara ayat 2 ini kategorinya yang musuh atau yang musuh? Yang musuh. Berarti buat yang belajar atau yang belum? Ya, di situ ada redaksi anak-anak sekalian yang soleh dan soleh, amin. Kalau pelaksananya itu harus disaksikan, kira-kira biar apa? Biar orang melihat, orang-orang jadi takut dan jadi jelas. Dan di situ ada kalimat juga yang kurang lebih, jangan sampai rasa belas kasihan kita tidak mau melakukan hukuman itu. Kayaknya tuh kesannya Islam tuh kayaknya jahat banget ya. Ada yang tahu orang guys? Karena Islam pengen menjadikan pelaku zina dihukum hanya di dunia. Di akhiratnya dia diampuni. Tapi kalau misalnya kalian, maaf, jangan contoh kalian. Tapi kalau misalnya ada yang berbuat zina, menjadi pelaku zina dan dia bebas dari hukum Islam, maka dia akan disiksa di akhirat. Paham itu? Oke, next. Oke, sebelum setelah melakukan diskusi kelompok, kita ada video penguatan materi dulu, bisa disimak sama-sama. 6. Tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia, bagian 10 atau waktu. Pada bab 6, materi yang dibahas yang berkembang 24 surat An-Nisa ayat 32 tentang larangan zina dan pembahasan 20 tentang 4 surat An-Nur tentang larangan pergaulan bebas. Quran surat An-Nisa ayat 32 sudah dibahas dalam video yang sebelumnya. Sekarang akan kita baca itu tentang 4 surat An-Nur ayat 2.
Dibillahi ini karena ada huruf dan pada masuk diikuti ya sukun. In kuntum hukum bacaannya yaitu ikhfa jika ada dua bacaan. Yang pertama nun mati bertemu dengan huruf kaf, dan yang kedua nun mati bertemu dengan huruf ta. Wal yomi al-Qamariah karena ada alif lam bertemu dengan huruf iya. Selanjutnya qaifat masih wal yaumi ada mad lain karena ada wawu masih didahului oleh hamzah. Selanjutnya qaifatun hukum bahasanya mad najib mutasil karena ada mutabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu lafaz atau satu kata. Kemudian qaifatun minna hukum bacanya idgham bil karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Selanjutnya minal mu'minin hukum bacaannya mad alif disukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf nun beberapa kata pada wawu atau berhenti. Selanjutnya kosakata yang pertama adalah surat An-Nur yaitu Oke, cukup. Kita langsung ke Oke, selanjutnya adalah setoran hafalan dan diskusi. Silakan buat namanya yang saya panggil langsung aja di depan setoran hafalan. Suara absen ya. Absen dari bawah atau dari atas? Yang pertama Zakia, Askia. Selanjutnya Firly. Ya, tangan atas bawah, atas bawah. Iya. Ya. Enggak terbalik ya, bukan bawa asa ya. Asa. Selanjutnya boleh Laras. Atas bawah. Bawah atas, atas bawah. Tahisha. Terakhir Saskia Nada. Ya. Oke, semuanya sudah setoran hafalan. Alhamdulillah semuanya sudah bagus. Sudah hafal semuanya, tapi harus diingat anak-anakku sekalian yang soleh dan soleh amin. Enggak cuma sekedar hafal terus udah dapat nilai, tidak. Tapi biar kamu jadikan hafalan tersebut sebagai boundaries atau penjagaan buat diri sendiri. Ingat artinya pun kalau dihafalkan tidak susah. Wala taqrabuz zina dan janganlah kamu mendekati zina. Karena supaya kamu karena sesungguhnya zina fahisyah itu perbuatannya keji, saat jalan. Wasa'a itu buruk, sabila sebuah jalan. Jadi wasa'a sabila suatu jalan yang siap semuanya untuk
kalian bisa dikerjakan di kertas ini. Jadi nilainya ada dua, nilai kelompok dan nilai inti. Dilihat dari lembar yang saya kasih. Oke, sebelum kalian lanjutkan, Bapak jelaskan dulu. Oke, yang kelompok A ini mana tadi? Yang kelompok A? Halo? Yang kelompok A yang mana? Ini? Kelompok B? B, oke. A artinya baik, B artinya baik juga. Sama-sama baik. Oke, boleh sambil lihat ke depan? Untuk yang kelompok A, silakan kalian cari isi kandungan dan menganalisis. Menganalisis itu artinya kalian memahami lebih dalam apa yang membuat itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang kelompok A, apa yang kalian cari analisis isi kandungannya? Alislo. Ini ada dua, alislo ya. Dua. Kalau yang kelompok B? Ada dua. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu.